040704036. Halo, perkenalkan nama saya Nen Junior Paramita, NIM 190407040008. Halo, perkenalkan nama saya Mita Maulida, NIM 19040704081. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui pengertian dari bebas nilai? Jika tidak, disimak yuk. Bebas nilai. Ilmu bebas nilai artinya ilmu pengetahuan yang dikembangkan hanya berdasarkan pertimbangan ilmiah murni tanpa memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan agar tidak mengalami distorsi. Jika ilmu pengetahuan tunduk kepada ilmu yang lain seperti ilmu politik, religius, maupun moral, maka ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat berkembang secara otonom sehingga ilmu pengetahuan menjadi tidak murni lagi. Ilmu pengetahuan hanya bebas dari nilai-nilai lain, namun ilmu pengetahuan sendiri harus tetap peduli pada nilai kejujuran dan kebenaran. Jadi, ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi kebenaran saja dan tidak perlu tunduk kepada nilai dan pertimbangan nilai di luar ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan tunduk kepada ilmu-ilmu lain, maka berakibat dikorbankannya nilai kebenaran dan tidak pernah sampai pada ilmu pengetahuan yang objektif dan rasional, melainkan menjadi ideologi yang berfungsi melayani kepentingan pihak tertentu. Misalnya, dalam menerapkan peraturan mengenai COVID, tetapi terdapat kebohongan yang gunanya untuk melindungi masyarakat. Tujuan akhir ilmu pengetahuan adalah mencari dan memberi penjelasan dan pemahaman tentang masalah dan fenomena alam semesta. Terdapat dua kecenderungan dasar dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan, yaitu pertama kecenderungan puritan elitis dan kecenderungan pragmatis. Berikut penjelasan dari kedua kecenderungan ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah kecenderungan puritan elitis. Kecenderungan ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan demi ilmu pengetahuan dan mempunyai otonomi mutlak yang bebas dari pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, serta bersifat logis, rasional, empiris. Ilmu pengetahuan memang bertujuan untuk mencari dan menemukan penjelasan, yaitu penjelasan yang benar tentang segala sesuatu. Penjelasan kebenaran ini hanya memenuhi rasa penasaran manusia tanpa melihat gunanya bagi kehidupan sehari-hari yang berakibat ilmu pengetahuan menjadi hal yang mewah dan tidak semua orang dapat mencapainya. Para ilmuwan menemukan teori-teori besar yang mampu menjelaskan segala persoalan, teka-teki, dan gejala alam. Namun, teori para ilmuwan tersebut tidak mempersoalkan tentang kegunaan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan kata lain, bagi kecenderungan puritan elitis, tidak ada yang disebut link and match. Karena ilmu pengetahuan memang hanya bertujuan mencapai penjelasan dan pemahaman tentang masalah-masalah dalam alam ini. Bagi kaum puritan elitis, ilmu pengetahuan dapat menjadi objektif yang berarti ilmu pengetahuan harus dibebaskan dari tujuan kemanusiaan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi manusia demi memecahkan permasalahan kehidupan manusia. Berdasarkan kecenderungan puritan elitis, ilmu pengetahuan harus bebas nilai, termasuk pertimbangan nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut. Kebenaran harus ditegakkan apapun konsekuensi dan kegunaan praktis dari ilmu pengetahuan. Karena tujuan dari ilmu pengetahuan adalah menemukan kebenaran, menemukan penjelasan objektif tentang segala sesuatu. Untuk itu, ilmu tidak boleh tunduk pada otoritas lain di luar ilmu pengetahuan. Selama ilmu pengetahuan dikembangkan demi meningkatkan keuntungan dan kemakmuran bagi hidup manusia, kebenaran bisa dikorbankan demi keuntungan dan kemakmuran. Contohnya, pada tahun 2009, Pemprov Jawa Tengah melakukan penelitian tentang kelayakan sebuah desa di Kabupaten Pati untuk dijadikan lokasi penambangan pabrik semen Gresik. Namun, komunitas lingkungan hidup di daerah tersebut menolaknya. Meski secara ekonomi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan
dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Pati, tetapi dilihat dari sisi lingkungan, penambangan semen akan merusak habitat dan ekosistem alam di sana. Yang kedua adalah kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan demi mencari dan memperoleh penjelasan tentang berbagai persoalan dalam alam semesta ini. Ilmu pengetahuan memang bertujuan untuk menemukan kebenaran, namun yang penting juga bahwa ilmu pengetahuan pada akhirnya berguna bagi kehidupan manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dikembangkan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan demi menjawab persoalan hidup manusia. Ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat logis, rasional, empiris, tetapi juga pragmatis dan menekankan aspek utiliter ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembangkan demi mencari dan memperoleh penjelasan mengenai kebenaran dalam persoalan alam. Bagi kaum pragmatis, kebenaran akan lebih mempunyai arti apabila dapat membantu kehidupan manusia dan membuat manusia semakin ingin mengembangkan terus ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki kecenderungan pragmatis yang kuat, diliputi dengan nilai ilmu pengetahuan tidak ada pilihan lain selain harus peduli dengan persoalan penderitaan manusia mengenai keselamatan manusia, akan harkat dan martabat manusia. Contohnya, dengan semakin canggihnya zaman menimbulkan terciptanya aplikasi mengenai kesehatan yang dapat berkonsultasi langsung dengan dokternya, atau aplikasi yang mempermudah pembeli dan penjual dengan menyediakan layanan antar makanan dan minuman. Sintesis. Untuk mencari jalan keluar dan kesulitan mengenai masalah bebas nilai adalah dengan membedakannya menjadi dua, yaitu context of discovery dan context of justification, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Konteks of discovery menyangkut konteks di mana ilmu pengetahuan ditemukan. Ilmu pengetahuan muncul dan berkembang demi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena itulah manusia melakukan kegiatan ilmiah. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, namun ada konteks yang melahirkannya. Ilmu pengetahuan harus peduli akan berbagai nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Pada konteks ini, ketika seorang ilmuwan melakukan kegiatan penelitian, ia dimotivasi oleh keinginan baik personal maupun kolektif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekedar kebenaran ilmiah murni. Sebagai contoh yaitu dengan munculnya hukum yang berasal dari Belanda di Indonesia, membuat hakim dapat melakukan penemuan hukum secara otonomi dengan memberi bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum. Konteks of justification adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian dan kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, kegiatan ilmiah diuji sesuai dengan data dan fakta sesungguhnya serta keabsahan metode ilmiah yang dipakai tanpa mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan lain di luar hal tersebut. Ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Kebenaran hipotesis ditentukan berdasarkan bukti empiris dan penalaran logis. Konteks ini tidak mementingkan nilai moral masyarakat. Ilmu pengetahuan tetap dibenarkan selama hipotesis dapat dibuktikan secara ilmiah dan dikembangkan untuk keuntungan dan kemakmuran masyarakat. Contohnya adalah cloning manusia. Pada kasus ini, sesungguhnya yang menjadi kriteria untuk menerima atau menolak cloning sebagai hasil ilmu pengetahuan adalah kriteria kegunaan atau pragmatisnya. Dari segi konteks of justification, kriteria kebenarannya tidak bisa dibantah. Tetapi dari segi konteks of discovery dilihat dari kegunaan cloning manusia tersebut, kalau ternyata tidak berguna, merendahkan derajat martabat dan nilai kemanusiaan, hasil tersebut perlu ditolak. Jadi ditolaknya cloning bukan karena tidak benar, tapi karena tidak berguna bagi hidup manusia yang merupakan tujuan ilmu pengetahuan.
Dari dua konteks tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu dalam konteks of discovery, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Dalam konteks tersebut, ilmu pengetahuan tetap peduli pada berbagai nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan harus bebas nilai, yang artinya nilai-nilai lain itu tidak lagi ikut menentukan. Satu-satunya yang menentukan adalah benar tidaknya hipotesis atau teori itu berdasarkan bukti-bukti empiris dan penalaran logis yang bisa ditunjukkan. Sekian pesan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.